si Piton reculatus kayaknya tergigit dan meninggal atau mati terhadap gigitan si ular beling ini. Langsung bisa melumpuhkan seekor ular sanca. Malah bukan jelema ya. Parah coy. 2 3 gede anjir. Oke teman-teman, kembali lagi bersama channel Aktivitas Alam. Kali ini saya sedang berada di hutan karena membuat konten ini kita menjauhkan dari rumah karena supaya tidak ada noise dan suara-suara yang aneh dan tidak ada yang mengganggu. Nah, rencana saya kali ini saya akan bereksperimen atau melihat bisa ular beling yang dapat pas malam kemarin pas di rescue di jalan ya, di jalan dan di kampung. Itu sih ularnya cukup kecil ya, cuman kecil juga itu dia itu sangat berbahaya dan saya ini rencananya mau melepaskannya di alam ya, tapi ilmu dilepaskannya tapi dah kan saya kan di rumah tidak punya kandang dan bisa mengakibatkan orang-orang di rumah pada ngambek. Terus rencana kedua saya bakal melepaskan atau merilis ular sanca yang pernah saya rescue di kandang rumah warga, di kandang rumah ternak warga ya. Nah, dan seperti apa keseruannya? Kita terus aktivitas alamnya. Oke teman-teman, dan di sini cukup sangat mengagumkan dan mengherankan ya. Saya itu pas di rumah membawa ular sanca dan ular beling atau Bungarus candidus. Bungarus candidusnya kan tadi kecil. Saya itu memasukkannya ke botol, tapi si ular welingnya itu dan si ular sancanya saya tadi disatukan, cuman si ular welingnya keluar dari sini tuh, jebol dari dari ventilasi udara karena saya tidak punya kandang ya. Dan kejadian tak terduga coy, tinggal pas saya lihat di jalan pas saya tadi tidak ngecek di jalan, si ular welangnya menyatu dengan ular sanca. Coba lihat. Dan ini yang berbahayanya, sok tinggal itu dia. Meskipun si ular ini gede,
dan dia itu mempunyai lilitan dan ular welang ini kecil, tapi jangan sangka ya, lihat kayaknya tadi berantem dan si ular sanca atau si Piton reculatus kayaknya tergigit dan meninggal atau mati terhadap gigitan si ular uling ini. Tadinya sih saya mau niat merescue-nya, dan beginilah tuh, lihat si ular sancanya sudah mati. Aduh dek, tadi dia mah hirup pas di rumah mah tadi hidup ya, pas dibawa ke dia mati coy. Ini namun aya videona jadi ular welang PS pensus ular sanca ya, atau retik, dan yakin cukup keren sekali ya teman-teman ketika melihat ular wujud dari ular weling atau Bungarus candidus. Langsung bisa melumpuhkan seekor ular sanca. Kumalamun kajelemanya parah coy. Nah, jadi si ular weling ini coba lihat deh ya. Dia itu kayak naonnya, jadi tidak mengkip, jadi menyumputkan badannya gitu kan. Jadi lain lolong itu pasti berang mah. Nah, jadi dia itu binatang nokturnal, aktif di malam hari. Jadi ketika tuh lihat, jadi ini patah-patah ya, jadi menutupi si kepalanya. Lihat tuh. Dan ini aduh, tadi mah hirup, ini tadi baru bekas beres dimandiin semua. Aduh, biarlah nanti kita kuburkan. Oke, lanjut dulu, kita cek sakumaha bisa, dan warna apa bisanya saya juga belum tahu, karena ini hasil nangkap tadi malam ya, pas malam, nanti ada videonya. Oke, lanjut, kita ambil si ular welingnya. Ini lumayan cukup susah dia itu agresif. Susah kalau mengambil kepalanya tuh. Paling sih ada ikut orang coy. Dia itu menyembunyikan kepalanya. Awas, ini tidak untuk ditiru. Dan ini yang dimaksud dengan Bungarus candidus atau si ular weling. Dan kita cek coba taringnya deh. Dan kayaknya si bisanya itu tadi sudah mematikan si ular ini nih. Ini tadi seger ya, jadi baru dimandiin. Oke, kita cek benar deh, jelas ya. Gelas Ji, 2 3. 3 Ji, 3 gede akhir. Tinggal itu. Tinggal lihat coy. Ngunyah lihat. Deh anjir. Ayat teh keluar teh. Tingali. tuh Rata-rata elapid mah kieu nya. Jadi gigitan elapid mah tuh mengunyah, lihat. Anjir. Ini tadi lepaskeun deh. Wow. Lihat. Anjir taringna kuat leutik kieu deh. Tuh, jadi rata-rata ya
kalau misalnya gigitan elapid itu sering dikunyah tuh. Jadi dikunyahnya itu menyuntikkan bisa ya. Tuh, ini dilesotkan tinggal itu lesot tuh. Nah, tinggal jelas tuh. Kita taringna. Eta Taringna jelas tuh eta nu leutik. henteu Mana eta tah? teu. Hesenya. Tah, ya taringna. Racunnya lumayan coy. Ya letik-letik ge. Alah. Lihat. Anjir taringna. Itu dilesotkeun. Geus. Alah. Jadi kalau misalnya menggigit kepada manusia, ini ngunyah tuh kayak kobra. Alah, ini jadi dilesotkeun ya. Lesotkeun coy. Anjir langsung jebol kali. Anjir. Tidak lesotkeun. Wih, kali. Anjir tarik. Tuh, 2, 3 lesotkeun. Alah. Bisanya nih. Tinggal paingan orai sancapai nya. Polong kitu nya. Jadi sekilas ini tuh bening ya tuh. Kita buka. Nah, ini jelas ya kamera ya. Tuh. Si plastiknya ini langsung jebol dan warna bisanya itu taye bisa tah. Nah, ini si warna bisanya itu warna kuning ya. Tuh lihat kuning kah? Tinggal lihat. Oh iya. Nah ini, oke teman-teman lihat. Ini tuh yang dimaksud dengan bisa ular weling itu neurotoksin. Terus yang pertama itu menyerang sel darah atau sel saraf yang lainnya ya. Dan ketika tergigit oleh ular weling ini, ular weling atau ular welang atau Bungarus candidus dan Bungarus fasciatus, ketika menggigit manusia itu jarang sekali buat ada jadi jarang untuk ada harapan untuk hidup lah. Jadi semua kasus yang kejadian tergigit oleh ular weling kemungkinan gitu ya, jadi bakal mengakibatkan meninggal dunia dalam waktu singkat atau memakan waktu jam ya. Nah, dan ini juga tadi pas saya ketika berangkat dari rumah itu sekitaran berapa menit ya dari rumah ke hutan ini, itu paling sekitar 4 menit lah. Saya tidak tahu pas si ular weling ini kabur atau lepas dan menyatu dengan ular sanca. Ular sancanya itu dipatuk langsung meninggal atau mati. Tadi mah ada videonya, nanti saya pas lagi mandiinnya ya, tadi ada hidup si ularnya, tapi si ular sancanya itu baru beres shedding atau ganti kulit dan tadi menyatu, dan inilah akibat dari gigitan si ular weling. Nah, ini baru kecil tapi bisanya sudah ada tuh. Tapi jangan salah ya, ketika ketika kita menemukan si ular weling, kalau misalnya udah masih anakan atau kecil, nah dia itu justru malah resikonya itu ketika dia tergigit pasti resikonya yang kecil itu pasti cepat ya. Jadi cepat nuliti gitu loh dari jam gede ya. Ini bisa nih. Dan ini baru dijebol, dan ketika kulit kita yang dijebol, nah, jangan sampai harap kita untuk hidup. Dan gitulah ya ini teman-teman.
ek. Jadi ketika si ular wuling mah tuh lihat itu identik. Nah, jadi kasus kematian tergigit oleh ular ini jarang sih kalau misalnya petani tergigit oleh ular ini, karena binatang ini itu kan nokturnal. Tapi yang kebanyak itu ketika mengkipnya salah ya, jadi mengambilnya keledot. Atas ke sini. Yang kita tadi tidak. Wey. Coba lihat. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan kantung bisahnya di sini. Yang mana? Nah, Oh, jadi awas ya, teman-teman. Jadi lepaskan deh. Tuh lihat. Bisa nanti ngali anjir. Cabut. Jadi awas ya teman-teman. Ketika teman-teman menemukan si ular Bungarus candidus atau Bungarus fasciatus siang atau di siang hari, dia itu bukan lolongnya. Jadi lamun cek kolot baheula mah cenah orai welang mah lamun ti barang dekat tingali atau lolong lah. Nah, itu asumsi yang salah ya. Tapi dia itu binatang nokturnal, jadi gesitnya itu di malam hari. Dan kalau jadi kalau misalnya siang bukannya tidak ningali gitu, jadi kurang jelas. Kurang penjelas, kurang kelihatan. Coba. Sok kayak. Nah, ini ular wuling atau Bungarus candidus. Jadi ketika digigit oleh ular ini, jangan harap baik-baik saja ya. Dan ini teksturnya lihat. Kebanyakan kata saya juga sudah dibahas di video selanjutnya, di video yang sebelumnya. Penampakan si ular wuling. Jadi lihat bersih, bagus corak ngatanya. Jadi Putih. males herang lah. Lihat. Dan oke. Segitu dulu channel konten dari saya. Semoga bermanfaat dan ada edukasinya. Dan rencana saya kali ini, saya akan menguburkan si Piton reticulatus ini. Saya tidak sengaja dan saya tidak membuat adegan tentang penyiksaan tentang hewan. Nah, ini kita kuburkan dulu. Di mana ya? Itulah konten ketika kita bergelut dengan yang berbahaya, itulah resikonya ya. Cukup Jadi, besar. Jangan sekali-kali meniru adegan kayak tadi ketika ngambil ular wuling. Jadi gitulah. Jadi kebanyakannya, jadi yang mati tergigit oleh ular wuling ini, yang pertama ngekipnya yang kurang safety atau kurang hati-hati, yang ceroboh. Ini bukan suatu penyiksaan ya teman-teman. Kita kubur. Harunya ukurannya ini mali kaki berat ya. Sing ditampi iman Islamna. Itu ketika efek gigitan ular wuling gitulah. Jadi
memakan waktu yang singkat ya. Jadi ketika tergigit oleh ular tipe Elapidae, mah cepet eta jeung kobra ge. Oke, segitu dulu teman-teman, mudah-mudahan ada edukasinya, dan maafkan saya ya ketika tadi mau merilis ular. Semuanya kita rilis, kita jauhkan dari pemukiman, aktivitas warga dan petani. Kalau misalnya kita mau merilis ular yang tipe Elapidae seperti ular weling yang sangat mematikan ini, kita harus jauh dari pemukiman warga dan petani. Dan cukupkan sampai segitu dari video aktivitas alam. Tunggu video selanjutnya. Dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oke, lanjut.